Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Prodi Administrasi Bisnis semester 4. Nomor induk mahasiswa saya 63211190021. Saya dari Stisip Dina Putra Banjar. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai sistem informasi bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Yogi Sugiarto Maulana SOSMSI. Nah, akan kita pahami sedikit mengenai sistem informasi sumber daya manusia pada suatu perusahaan berikut dengan contohnya. Sebelum kita masuk kepada sistem informasi bisnis dan sumber daya manusia, perlu kita pahami dulu kata dari sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia atau sumber daya keahlian dan kemampuan yang berasal dari daya pikir atau daya fisik yang dimiliki seseorang. Biasanya sumber daya manusia ini selalu berkaitan dengan karyawan, buruh, pegawai, kantor, dan lain sebagainya. Padahal dalam kenyataannya sumber daya manusia ini adalah sumber daya yang dimiliki seseorang, apakah dia bekerja di kantoran atau tidak. Manusia tersebut memiliki sumber daya bawaannya masing-masing itu sendiri. Hanya saja sumber daya manusia ini akan terlihat apabila dia mampu mencoba dan mengembangkan sumber daya yang ada pada dirinya. Nah, kita lanjut ke manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, perusahaan, dan tenaga kerja untuk dapat menunjang aktivitas organisasi pada suatu perusahaan, tentunya untuk menunjang pencapaian pada tujuan perusahaan tersebut. Adapun bagian atau unit yang berfungsi untuk mengurusi manajemen sumber daya manusia biasanya disebut dengan Departemen Sumber Daya Manusia atau dengan HRD, dalam bahasa Inggrisnya yaitu Human Resource Department. Sumber daya, baik, kita masuk ke sistem informasi sumber daya manusia. Merupakan sebuah sistem untuk merangkap beberapa aktivitas yang biasa berhubungan dengan human resource, akuntansi, manajemen, karyawan, kehadiran, hingga payroll atau pembayaran gaji para pegawai atau karyawan itu sendiri pada suatu perusahaan. Nah, adapun sumber daya, fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu mengenai perekrutan karyawan, terus pendidikan, pelatihan, manajemen, administrasi data, penghentian karyawan, dan bahkan tunjangan yang akan diterima oleh karyawan itu sendiri. Itu semuanya dikerjakan di bagian pengadministrasian dan di bagian Human Resource Department atau HRD. Nah, adapun beberapa data yang diolah di HRD itu sendiri adalah data sumber daya manusia, biografi, keluarga, pekerjaan, terkait cuti para pegawai, pendidikan para pegawai, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, bahasa, bakat, kursus, dan bahkan minat, juga nilai-nilai diklat yang diterima oleh pihak HRD dari karyawan yang baru masuk atau bahkan karyawan yang sudah senior sekalipun ya. Manfaat dari sistem informasi sumber daya manusia memeriksa kapabilitas karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan dalam perusahaan ya. Di sini itu kapasitas karyawan atau kemampuan karyawan itu diurus pada satu departemen yang disebut dengan HRD, lalu nanti HRD mengurus terkait kemampuannya, dilihat dari pertama dari kemampuan. Kalau memang kurang memumpuni, mungkin akan diberikan pelatihan sehingga kemampuan dan pemahamannya lebih baik. Lalu nanti biasanya akan dinaikkan level atau tingkat dia dalam suatu perusahaan itu, baik apakah itu dari segi gaji atau bahkan dari segi kenaikan jabatan ya.
terus menggampangkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat pemutarannya. Nah, di situ juga ada di sistem informasi sumber daya manusia juga akan kita pahami, akan kita mudah cari informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan. Misalnya kita bekerja sebagai bagian pemasaran, di situ kita tinggal bertanya apakah itu informasi dari orang ke orang atau informasi by system, apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang pemasaran, mungkin seperti itu. Lalu di sana di bagian sumber daya manusia juga akan terdapat informasi-informasi mengenai ketidakhadiran. Berapa hari kita tidak hadir dalam bekerja, apakah kita kesiangan atau mungkin kita pernah izin, kita dapat lihat di sistem informasi sumber daya di bagian departemennya itu sendiri. Lalu mengantisipasi kebutuhan rekrutmen para karyawan, itu semuanya dilakukan di bagian administrasi atau di bagian pengolahan data sumber daya manusia itu sendiri. Adapun fungsi dari penerapan sistem informasi sumber daya manusia, perusahaan bisa menggunakan software HR manajemen agar prosesnya jauh lebih mudah. Berfungsi diterapkan meliputi hal-hal yang bersifat berkaitan dengan karyawan, termasuk pemecatan database karyawan, tanggal lahir, kontrak, status keluarga, dan bahkan lain sebagainya. Banyak yang diinformasikan di sistem informasi sumber daya manusia itu atau di HRD ya. Terus pengaturan benefit atau gaji ya, benefit, gaji, atau mungkin kenaikan pangkat, itu semuanya diatur dan informasinya bisa kita dapatkan di bagian HRD itu sendiri. Nah, adapun contoh penerapan sistem informasi sumber daya manusia itu manajemen kehadiran karyawan. Sistem informasi dari sumber daya manusia, manajemen kehadiran karyawan. Itu misalnya kita bekerja pada satu perusahaan di mana perusahaan itu sudah menggunakan sistem-sistem yang lebih baik ya. Biasanya kalau misalkan yang manual itu misalkan absensinya hanya menggunakan pensil, kita datang jam berapa dicatat, lalu kita parap di situ, kita pulang jam berapa dicatat jam berapa, lalu diparap sama orang yang bersangkutan. Nah, kalau perusahaan yang sudah mulai berkembang, biasanya data informasi itu bisa didapat secara langsung gitu ya, tidak perlu catat mencatat, tapi absensinya menggunakan misalkan ya dengan foto, kita datang di foto, nah itu langsung masuk ke sistem, nanti masuk datanya ke bagian HRD, jadi tidak ada catat mencatat manual. Itu juga akan menghindari ketidakjujuran. Kalau misalkan kita bekerja di satu perusahaan atau siapapun itu ya, kita datang terlambat hanya 1 menit atau 2 menit, kita tulis aja tepat waktu. Karena apa? Misalkan konsekuensinya kalau kerja kesiangan, kita akan dipotong gaji sekian persen gitu. Kalau misalkan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih canggih, data itu akan langsung masuk ke bagian SDM, lalu kita sebagai karyawan akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap waktu yang memang sudah seharusnya kita bekerja gitu ya, dan bertanggung jawab pada waktu yang sudah tertera di kontrak kerja kita. Lalu sistem payroll yang fleksibel. Nah, sistem payroll itu biasanya sistem pembayaran atau penggajian yang biasanya itu kan dibayarkan. Ada beberapa perusahaan yang pembayaran penggajiannya masih manual, misalkan setiap tanggal 1 mereka mendapatkan amplop gaji beserta dengan slip gajinya. Nah, sebetulnya itu sangat menyita waktu ya untuk bagian sumber daya manusia. Untuk penerimanya juga, kalau misalkan dia sakit berarti dia tidak mendapat salary-nya itu sendiri. Nah, sedangkan untuk sistem payroll di sini itu akan sangat mempermudah bagi cross check bagian sumber daya manusianya sendiri, atau bahkan bagi kita sendiri, kita bisa cek di situ keterlambatan kita berapa waktu ya, beberapa hari
berapa hari kita terlambat masuk kerja, berapa hari kita pulang cepat. Jadi dari situ kita juga bisa menyimpulkan terkait misalkan hubungannya dengan salary kita. Oh, untuk bulan depan kira-kira nih salary yang kita dapat itu segini. Kenapa? Karena kita sudah bisa cek dari sistem informasi sumber daya manusia yang diolah oleh bagian SDM-nya itu sendiri. Terus kalau misalkan untuk sistem payroll, selain kita bisa menerima gaji secara cepat, lebih efisien juga, tidak menyita waktu ya, kita juga akan menerima gaji atau salary pembayaran dari perusahaan sesuai dengan hak kita. Misalkan kita punya kewajiban untuk membayar kepada pihak lain. Contohnya kita bekerja di satu perusahaan, tapi kita mempunyai hutang ke suatu tempat, ke suatu lembaga keuangan. Nah, melalui sistem payroll itu, gaji yang kita dapat misalkan sebelumnya itu 5 juta, karena kita punya kewajiban 2 juta, akan secara otomatis terpotong di situ. Lalu yang kita terima itu hanya 3 juta, itu adalah gaji bersih yang kita terima. Itu juga akan memudahkan untuk kita dalam proses pembayaran apapun itu ya. Nah, lanjut untuk pembuatan slip gaji, atau kita itu dituntut lebih mandiri dengan Employee Self Service atau ESS. Pembuatan slip gaji secara mandiri. Terus kita tidak perlu repot-repot meminta kepada bagian HRD. Bahkan kita tidak tahu ya bagian ketika kita membutuhkan slip gaji tersebut, contohnya HRD itu sedang sibuk, jadi apa yang kita minta itu akan terhambat atau mungkin dinanti-nanti gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan di waktu yang tepat itu. Nah, jadi dengan penggunaan sistem informasi sumber daya manusia, selain dari informasi informasi terkait karyawan itu sendiri, kita juga akan mendapatkan informasi terkait apa yang menjadi hak atau kewajiban kita, dari segi kemampuan kita, kewajiban kita dalam bekerja, lalu tingkat-tingkat atau kemampuan penilaian kita di kantor itu, di tempat pekerjaan kita itu seperti apa, itu sudah tertera di situ dan kita bisa mengakses dengan sendiri. Nah, contohnya saja sistem yang digunakan di perusahaan di perusahaan PT Lintas Arta. Nah, perusahaan PT Lintas Arta itu apa? Perusahaan PT Lintas Arta itu adalah perusahaan yang bergerak pada jasa komunikasi data dan jasa nilai tambah pada sektor industri. Nah, dia bergerak di bidang jasa yang berhubungan dengan penggunaan jaringan anjungan tunai mandiri atau sering kita sebut dengan ATM ya, dimana setiap ATM bersama atau setiap ATM yang bekerja sama dengan PT Lintas Arta ini bisa ambil dana tunai dimanapun. Ada pun beberapa yang digunakan pada proses sistem sumber daya manusia di PT Lintas Arta ini adalah terkait performance management. Ada beberapa tujuan ya yang dimiliki oleh perfor dari Lintas Arta itu. Tujuan strategi mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan perusahaan, yang mana tujuan perusahaan mereka itu salah satunya adalah terkait jasa pelayanan terhadap anjungan tunai mandiri atau ATM, misalkan kebersihan ATM itu, terus pengisian isi ulang dana yang ada pada ATM tersebut gitu ya. Terus tujuan pengembangannya, tujuan administrasi penggunaan informasi, khususnya evaluasi kinerja atau kepentingan administratif. Jadi di perusahaan mereka itu lebih besar lagi, lebih spesifik lagi, dan lebih mudah untuk dipahami terkait dengan kinerja atau evaluasi jika memang ada yang kurang. Oh iya, di ATM ini kurang, nanti ada pengajuan atau mungkin perbaikan secara cepat ya.
Terus ada proses rekrutmen di di PT Lintas Arta di tersebut. Misalnya maaf saya kurang sehat ya. Kita lanjutkan. Identifikasi jabatan atau posisi lowongan dengan jumlah tenaga yang diperlukan, menentukan kandidat yang tepat, menyaring dan menyeleksi kandidat. Beberapa tahapannya, penyaringan administrasi, wawancara dengan atasan, pelaksanaan tes psikologi, wawancara dan lain sebagainya. Nah, adapun penggunaan jaringan yang meliputi PT Lintas Arta tersebut, mereka menggunakan sistem internet, extranet dan penggunaan intranet. Nah, kita bahas sedikit ya terkait penggunaan internet, extranet dan penggunaan internet, intranet dan extranet. Nah, internet di sini adalah sudah kita ketahui dari sejak lama, sebuah jaringan internal perusahaan yang digunakan untuk membangun suatu informasi di bidang teknologi dan jaringan. Sedangkan extranet yang mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar gitu. Kalau untuk intranet berupa web atau IP, karena biasanya kalau misalkan untuk suatu perusahaan itu membutuhkan IP address alamat, jadi tidak akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah suatu perusahaan diakses dengan menggunakan IP-nya, dan di situ juga kita akan tahu jaringan yang kita gunakan itu bagus atau tidaknya, jadi tidak akan melulu sulit gitu ya untuk berkomunikasi, apakah itu mengenai sumber daya manusia, pekerjaannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan tersebut dalam hal internet, intranet, dan extranet tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan sedikit, semoga bermanfaat untuk khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kebetulan sini saya juga masih belajar. Diharapkan jika memang ada yang jika memang berkenan, ada yang kurang, dimohon untuk memberikan masukan yang membangun untuk saya pribadi ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kehilapan saya, itu murni dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di subscribe dah, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.